Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dan selamat kita bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada petang hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari pujikan sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam
kasih Tuhan Yesus, atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami bersama, sehingga kami beroleh kesempatan kembali untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah segala pujian, syukur, hormat bagi Engkau, karena kemuliaan Tuhan yang memulihkan hidup kami, kemuliaan Tuhan yang menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati, urapi, pimpin dalam ibadah pada petang hari ini dengan Roh Kudus-Mu, dalam puji-pujian firman Tuhan, kur, persembahan, penyembahan, doa-doa kami semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, maupun siapapun orang yang akan mendengarkannya beroleh berkat oleh karena kemurahan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan.
marilah kita terus bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali berdiri bersama-sama, angkat pujian ini. Nama Yesus penara yang kuat. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, daya dengan namanya, haleluya, kuasa namanya. Mari serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan pujian bersama memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, kita mau berpegang pada satu Allah yang hidup, yaitu Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati bersama untuk firman Tuhan. Mari kembali berdiri, kita pujikan pertolongan Tuhan. Begitu ajaib dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup, ya Tuhanlah sumber jawaban. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu, haleluya, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ada tangan Allah yang bekerja. Haleluya. Tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
kasih Kristus, Saudara Rio berdoa dan kami serahkan pada hambanya yang melayani. Kami aminkan pujian ini ya Bapa, bahwa kami mau terus percaya akan pertolongan-Mu yang ajaib ya Bapa, akan setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mau terus meyakini ya Bapa bahwa Engkau Allah sumber ketenangan hidup kami ya Bapa, Allah sumber pengharapan kami ya Yesus. Yesus, kami berterima kasih ya Bapa, pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Yesus. Yesus, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau bukakan hati setiap kami ya Bapa, biar kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa dalam hati kami masing-masing ya Bapa, serta melakukannya Yesus. Dan kami juga mau serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi ya Yesus, biarlah hanya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami hingga akhirnya nanti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Oni. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan yang kedua saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala dan Ibu, terutama Bapak Angga dan Ibu Jeli, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Pada hari Selasa yang lalu saya ditelepon, tapi telepon saya tidak saya buka. Ada WA dari Pak Angga, pada hari Kamis suruh melayani renungan firman Tuhan. Waduh gimana? Tetapi saya tetap siap, karena pekerjaan Tuhan itu bagaikan seorang militer yang siap diperintahkan oleh atasnya apapun yang harus dilakukan. Mudah-mudahan firman hari ini akan menjadi kekuatan kita. Maafkan, firman Tuhan pada sore hari ini saya mengutip dari khotbahnya Ibu Gembala pada tahun 2015. Sudah lama tapi bagus sekali. Saya tiap khotbah itu saya catat sehingga dapat saya ulangi kembali dan kita renungkan. Nah, pada sore hari ini saya kutip renungan dari Ibu Gembala pada tahun 2015, beliau masih sehat, telah berkhotbah mengenai yaitu mendengarkan dan melakukan. Nah, mendengarkan dan melakukan ini kata Ibu Gembala adalah yaitu iman yang kreatif. Nah, iman yang kreatif itu gimana? Saya pelajari iman yang kreatif itu iman yang bekerja atau iman yang disertai dengan perbuatan. Tapi sore hari ini akan saya sampaikan, barangkali kalau memang ini hal ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya bicara pada saat sore hari ini, mungkin kalau dibandingkan saya berbicara 15 tahun yang lalu sudah lain. Pertama, penglihatan sudah berkurang. Kedua, pendengaran sudah berkurang. Ketiga, cara berpikirnya sudah mulai kendu istilahnya. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan yang terbaik
pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya yang ganjil dan Bapak Ibu yang genap. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya akan bacakan. Pendengaran atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Ayat ini sudah sering kita baca bersama-sama, walaupun mungkin kita kadang-kadang lupa dengan ayat ini. Ayat ini mempunyai nasihat yang sangat unik, yang sangat bagus sekali. Ya. Pada tahun 2023 ini, Indonesia disebut tahun politik. Banyak partai-partai yang kader-kadernya akan diusung untuk menjadi calon presiden. Nah, satu pertanyaan dari seorang wartawan media kepada Pak Jokowi dikatakan demikian. Ditanyakan mengenai apa makna demokrasi yang sesungguhnya. Lalu Presiden Jokowi menjawab, ia memaknai demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan mengerjakannya. Mendengar dan mengerjakannya. Demikian pula di dalam firman Tuhan ini.
kita tidak hanya pendengar saja, tetapi di dalam ayat 22 ini kita diharapkan untuk menjadi pelaku firman. Nah, maka pada sore hari ini pembicaraan saya beri judul mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yakobus dalam suratnya memberikan peringatan dan nasihat kepada orang-orang Israel pada waktu itu, dan dinyatakan di dalam 12 suku bangsa Israel, termasuk kita sekarang ini, ya. Sebab Tuhan menghendaki pada mereka pada tingkat tertentu akan menjadi anak-anak sulung dari segala ciptaannya, yang artinya dari merekalah nanti akhirnya melahirkan anak-anak rohani atau generasi-generasi baru seperti sekarang ini. Saya sangat bangga sekali bahwa adik-adik kita, remaja kita sudah mulai berani, karena ini usaha dari Mas Belus untuk mengaderisasi pemain-pemain musik. Ya. Saya lihat rupanya tadi sudah sungguh-sungguh baik sekali, dan mereka sangat artinya rancak, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya sangat rancak. Nah, inilah penting bagi kita sekalian. Oleh sebab itu di sini bahwa Rasul Yakobus memberikan surat supaya kepada setiap orang apa nasihat Rasul Yakobus ini diterima kepada bangsa Israel pada waktu itu dan kita pada saat ini. Jadi nasihat ini tidak akan berubah karena firman Tuhan, Alkitab ini telah mencatat seluruhnya. Nah, oleh karena itu nasihat ini yang pertama tadi saya jelaskan, jadilah pendengar firman Tuhan yang baik. Jadilah pendengar firman Tuhan yang baik. Nah, bagaimana jadi pendengar yang baik itu? Ya. Coba kita baca dalam Yakobus 1 ayat 11 bagian B. Bagian B dikatakan demikian. Biarlah setiap orang cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Artinya apa yang disampaikan oleh pengkhotbah termasuk Bapak Gembala dan Pak Angga dan Bu Yili yang setelah ini, kita akan tanggap, dan setelah kita dengarkan, tidak hanya orang Jawa mengatakan metu mlebu kuping kiwa metu kuping tengen, itu tidak boleh. Setelah kita dengarkan, kita akan merenungkan apa makna dari firman Tuhan itu. Nah, demikianlah dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang dimaksud mendengar di sini ialah mendengar firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi saya katakan supaya cepat untuk mendengar. Kata cepat mendengar berarti memiliki semangat atau kesungguh-sungguhan. Kita harus memiliki semangat dan kesungguh-sungguhan dalam menerima firman Tuhan. Kata cepat untuk menerimanya. Tidak hanya sekedar mendengarkan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi kita harus merenungkan apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Saya sendiri membaca firman Tuhan ini banyak yang tidak mengerti bagaimana. Lalu Kejadian dan sampai berapa itu saya membaca ada kata-kata marilah kita
menciptakan manusia. Lah, kata-kata kita itu dalam Alkitab berarti tidak seorang. Ya. Nah, kalau begitu kita itu siapa? Firman Tuhan. Ya. Nah, ini perlu kita gali. Saya pelajari, oh ternyata jawabannya juga ada. Kalau saudara baca dalam Yohanes 1 dan seterusnya itu jawaban kita itu. Tuhan telah membentuk, mari kita membuat kita membentuk manusia. Nah, inilah baiknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya diharapkan memiliki semangat dan kesungguh-sungguhan dalam mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Dalam menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar begitu saja. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, biasanya kita berdoa dulu. Didoakan oleh gembala atau mungkin dari jemaat yang dipilihnya. Nah, ini penting sekali. Supaya apa didoakan? Supaya firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan berhenti di hati kita. Nah, inilah pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekali dalam Tuhan, jangan kita sampai sebagai orang Kristen lebih suka mendengarkan cerita bohong. Ada cerita-cerita yang sekarang dikatakan cerita hoax, cerita bohong itu. Kadang-kadang saya senang ada mendengar cerita-cerita bohong. Tetapi kalau sudah dipikirkan, oh barang-barang bohong. Tetapi di sini lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan satu penghiburan. Kedua memberikan kelegaan dalam hati. Ketiga adalah membuat alam pikiran kita akan lebih cerah. Oleh karena itu setiap kita membaca firman Tuhan, apapun dalam persoalan hidup ini akan lupa. Ya, lupa betul. Kalau saya malam ini belum penuh dalam tahun ini, mungkin 1 tahun saya menghabiskan ini, itu pikiran-pikiran yang tadinya itu supek. Setelah kita membaca firman Tuhan, maka disinilah ada kelegaan. Terbuanglah pikiran-pikiran dan persoalan yang kita terima. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberikan penghiburan ketika mengalami kesukaran, penderitaan, tetapi firman juga berfungsi untuk menyatakan kesalahan kita masing-masing. Ya. Oh, tadi saya berbuat sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Coba kita baca dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Dua Timotius misalnya. Dua Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan. Nah, begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah manfaat daripada kita membaca firman Tuhan.
Ini ditulis oleh Ibu Gembala pada tahun 2015 yang lalu. Ya, dalam baca ini saya catat di dalam buku saya. Setiap firman khotbah-khotbah dari siapa saja saya akan mencatatnya. Akan menjadi perbandingan dan mungkin saya bawakan. Yang di sini yang saya lihat yang suka mencatat Pak Harinowo, mungkin lainnya Mas Wahyu dan tidak tahu siapa lagi itu yang suka mencatat. Ini penting Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tadi dikatakan dalam Timotius segala tulisan yaitu firman Tuhan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar pada diri kita untuk berbuat baik, untuk menyatakan kesalahan. Oh ya, saya tadi berbuat yang keliru. Ya, kalau pada orang lain kita harus minta maaf untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, maka di dalam firman Tuhan banyak nasihat, banyak petunjuk, banyak hal-hal yang memotivasi kita untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Inilah pentingnya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Kristus untuk orang Kristen supaya setelah sadar dosa ia bisa mengaku dosa dan menguduskan dirinya. Lebih daripada itu, firman Tuhan memerdekakan kita. Oleh sebab itu, setiap orang percaya hendaknya sungguh-sungguh menggali kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus harus menggali dari firman Tuhan ini. Pengetahuan apapun yang di dunia ini ada di dalam firman Tuhan. Ya. Saya percaya pada waktu Pak Ahok itu berdebat, dia mengambil seluruhnya dari Alkitab. Jadi jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Ini menjadi satu motivasi bagi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dijelaskan bahwa firman Tuhan yang kita terima ini serta menjadikan firman tersebut menjadi bagian dari gaya hidup orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen yang senantiasa mentaati dari firman Tuhan ini, mereka gaya hidupnya adalah gaya hidup orang Kristen. Hidupnya sudah lain. Ya. Waktu ada seorang ibu naik mikrolet, itu ibu sebelahnya bertanya, "Ibu orang Kristen ya?" "Oh iya Bu." "Kristen mana?" "Saya Kristen GKJW." Jadi kelihatan, orang Kristen itu kelihatan. Dan lagi ada orang mengatakan, maafkan ini saudara kita yang di luar sana, wong Kristen ku nang gereja rapi-rapi, bersih-bersih, ora kedoworan dan sebagainya. Nah, ini menjadi ciri khas bagi orang-orang Kristen. Oleh karena itu firman Tuhan kalau kita gali dengan sungguh-sungguh maka akan memberikan kita sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu firman Tuhan kalau kita taati sebenarnya adalah memberikan sesuatu pengalaman yang luar biasa. Dalam pengajaran terakhir, ya dalam pelajarannya Tuhan Yesus di bukit mengatakan, menyampaikan perumpamaan antara dua orang yang bodoh dan yang pintar. Yang bodoh itu mendirikan rumah di atas pasir. Dan yang
bijaksana mendirikan rumah di atas batu karang. Maka pada saat hujan turun, banjir, maka orang yang mendirikan rumah di atas pasir itu hanyut. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, ia tetap teguh. Nah, batu karang di sini adalah iman kita. Firman Tuhan yang kita gali di dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa taat kepada firman Tuhan, apapun dalam persoalan hidup ini, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap memandang bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan menekankan pentingnya ketaatan terhadap firman Tuhan. Mengapa ketaatan ini penting? Ya. Yang pertama, ialah karena orang yang tidak taat menipu dirinya sendiri. Ini saudara bisa baca dalam Yakobus 1 ayat 22. Jangan tipu diri sendiri dengan hanya mendengarkan firman-Nya. Sebaliknya, lakukanlah apa yang difirmankannya oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perubahan kehidupan baru dalam hidup kita ini. Saya dulu kecil pinter ngaji, orang Islam. Tetapi setelah saya mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya sampai tua saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, orang yang tidak taat tidak berguna, tidak ada gunanya. Firman Tuhan diibaratkan sebagai cermin, tadi sudah kita baca bersama. Segala tindakan kita benar tidaknya sebagai pengukuran adalah firman. Jadi firman ini menjadi ukuran kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang suka mentaati firman Tuhan, maka hidupnya itu akan lain daripada orang-orang di dunia sana. Inilah firman Tuhan yang perlu kita gali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan dan mendapati petunjuk untuk hidup layak atau sebuah teguran atas dosa supaya bertobat, tetapi kita tidak mengindahkan atau tidak mempedulikan, maka kita menjadi tak berguna. Jadi kalau kita tiap minggu ya ke gereja mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengindahkan dan tidak melakukan, maka hidup kita tidak berguna. Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Orang yang tidak taat akan mengalami kerugian besar. Orang yang tidak taat akan mengalami kerugian besar seperti perumpamaan Tuhan Yesus, orang yang membangun di atas pasir. Di nama mereka bangunan rumahnya yang mereka bangun akan roboh kalau ada banjir. Jadi orang percaya yang tidak taat, tidak mau mendengar firman Tuhan akan mudah digoyahkan, bahkan dirobohkan imannya. Nah, di sini orang yang tidak taat dan mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengindahkan, maka orang itu diumpamakan seorang yang membangun rumah di atas pasir. Imannya bisa roboh dan imannya akan goyah. Nah, ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, iman yang sempurna ialah iman yang kreatif. Apa iman yang kreatif? Dalam firman Tuhan, iman yang disertai perbuatan itulah iman yang kreatif. Ya. Jadi kita harus optimis pada kebenaran firman Tuhan ini. Nah, bentuk ketaat yang diharapkan
untuk ditunjukkan di sini antara lain apa bentuk ketaatan bagi orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus. Yang pertama, pengenangan terhadap yaitu pengekangan, pengendalian terhadap lidah mereka. Pembicaraan itu penting. Jadi seorang sudah percaya Yesus dengan yang lain itu bicaranya harus berbeda, ya, berbeda sekali. Itu yang pertama. Ya, kita baca dalam Amsal 10 ayat 9. Mungkin yang menemukan bisa membacanya. Amsal 10 mungkin anak muda yang sudah menemukan karena Amsal 10 ayatnya yang ke-19. Terima kasih. Ini satu hal bahwa Amsal telah memberikan nasihat bahwa ya, di sini demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya pembicaraan itu penting. Nah, apalagi kalau ngerasani teman seiman. Umpamanya, wah si A itu gak tau nang gereja apa, padahal yo gak prai lek minggu. Apalagi yang diajak rasan-rasan tuh orang luar. Ini sangat berbahaya. Lalu apa tugas kita? Tugas kita mendoakan mereka supaya mereka kembali pada Tuhan. Jangan ngerasani saudara dalam seiman. Ya. War minggu prai kok gak nang gereja. Apa macam-macam ya. Ini berbahaya sekali. Apalagi yang tidak ngerasani, ngurup itu orang luar daripada gereja kita. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu Amsal mengatakan bahwa orang banyak bicara itu banyak bicara itu pasti ada pelanggaran. Nah ini jangan sekali-sekali ngerasani saudara kita ataupun orang lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nanti biasanya kalau orang ngerasani yang satunya bilang sana, satu neker ditambah satu bola kacing, dari sana bola poli sampai di ujung sana bola dunia. Nah ini berbahaya sekali. Nah apa tugas kita? Kalau beliau mungkin belum bisa datang ke gereja, kita doakan bersama-sama dengan tulus ikhlas. Saya percaya sekali waktu Roh Kudus akan mengutuk hati saudara-saudara kita. Ini percaya aku. Saya pernah mengalami Bapak Ibu kasih saluran. Saya menjadi orang Kristen sejak pada waktu setelah menikah. Itu karena mungkin persoalan-persoalan. Saya murtad itu 5 tahun. Murtad keluar dari orang Kristen. Jadi kunjungi, dilawat pendeta, pada waktu itu supaya kembali. Tapi saya malah marah kepada pendetanya. Tetapi setelah pendeta berdoa, mungkin berdoa dimanapun dia berdoa, maka hati saya tergerak. Kembalilah saya kepada Yesus. Nah inilah mungkin pada saat itulah setan lebih kuat daripada Roh Kudus. Tetapi pada saat Roh Kudus itu bekerja dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian, saya pasti percaya bahwa akan diubahkan segalanya.
Oleh karena itu, marilah kita masing-masing janganlah mendengar saja firman Tuhan, tapi lakukanlah. Walaupun tidak 100%, saya percaya tidak semua bisa melakukan 100%. Tetapi mungkin 10%, 50% sudah bagus. Sehingga kita akan berbeda daripada orang luar sana. Inilah satu hal yang penting bagi kita masing-masing. Yang taat yang kedua, menjalankan ibadah sesuai kaidah yang Allah menyatakan. Kita baca dalam ayat 27. Jadi orang yang taat menjalankan ibadahnya sesuai dengan kaidah yang Allah nyatakan di dalam firman Tuhan ini. Nah, ini yang penting bagi kita. Ibadah yang sejati adalah mempraktekkan hidup dalam kasih serta menjaga diri agar tidak hidup dalam pencemarkan. Jadi hidup kita ini harus berbeda dengan orang dunia. Oleh karena itu, apakah kita tidak boleh berkumpul dengan mereka? Boleh. Tidak ada yang lain. Tetapi dalam bentuk kita bergaul itu ada perbedaan. Jangan sama. Ya. Nah, karena saya dulu, teman saya pabrikan luar biasa itu. Saya hampir katut, maafkan ini ya, tidak Saya dulu di pabrik. Di pabrik itu kalau ngasuh, zaman itu ada togel, bukan togel, apa itu namanya. Kalau ngasuh tuh oret-oret, ngeramal sampai di bawah taplak itu tumpuk. Wah, ini bahaya lama-lama. Sekarang orangnya sudah tidak ada semua. Nah, inilah. Maka pergaulan kita harus berbeda dengan mereka. Nah, inilah. Jadi ibadah yang sejati adalah mempraktekkan hidup dalam kasih serta menjaga diri agar tidak hidup dalam pencemaran atau dosa. Ini penting bagi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, walaupun firman Tuhan ini sedikit, saya yakin saya tidak akan seperti Bu Gembala tempoh hari, tapi saya ngambil inti-intinya saja. Bagus sekali, ada beberapa tulisan-tulisan dari khotbah Ibu Gembala yang bagus. Mengenai pengharapan ada, mengenai secara lahir kita tidak mampu, tapi batinnya kita harus mampu. Itu ada semuanya. Nanti sekali waktu akan saya konsep kembali. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini sebagai ayat penutup saja, tidak banyak-banyak. Kita akan baca dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 23. Tadi sudah dibacakan ayat penutup. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Seorang dikatakan lulus bisa mampu menyelesaikan pekerjaannya. Terutama seorang siswa atau mahasiswa, seringkali kebanyakan mahasiswa itu pinter dalam teori, tetapi gagal di dalam praktek. Teori pinter, mahasiswa itu sarjana pinter, tetapi dalam prakteknya mereka tidak bisa. Pinteran tukangnya. Ya, contoh saja kalau insinyur bangun rumah, dia hanya komentar saja, tapi yang ngerjakan adalah tukang-tukangnya dan kuli-kulinya. Kalau dia suruh ngaduk lulu mungkin nggak bisa. Atau mungkin masang
batu bata mereka tidak bisa. Tapi yang pintar adalah tukangnya. Nah inilah contoh dari seorang mahasiswa yang pandai berbicara tetapi mengimplementasikan pengetahuannya nol. Nah, ini menjadi satu kehidupan. Oleh karena itu dalam firman ini kita tidak boleh mendengar saja, tetapi lakukanlah apa yang ada di dalam hidup kita. Semampunya. Tuhan tidak akan memaksakan, tetapi kita semampu kita. Saya tadi lihat anak-anak sudah pintar main musik. Ini merupakan satu kebanggaan bagi jemaat GPDI Tunggul Permanu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Demikian dalam mengikut Yesus, orang percaya jangan hanya berhenti sekedar mendengarkan firman Tuhan sebagai pengikut Yesus, tetapi perlu membuktikan firman disebut dengan melakukan sesuatu untuk menguatkan iman kita, menguatkan orang lain. Oleh karena itu GPDI Tunggul menjadi contoh, contoh bagi gereja lain. Dalam survei-survei itu GPDI itu terkenal dengan doanya. Kalau GKJW terkenal dengan budaya. Kalau Katolik terkenal disiplin. Kalau ia berdoa, diem sampai jarum jatuh itu kedengaran. Nah, itu. Dari GPDI ini sangat luar biasa. Banyak contoh-contoh sudah dialami oleh Bapak Gembala. Pada waktu berdesa, pasti mengundang kita untuk berdoa supaya tidak turun hujan dan cuaca cerah. Ternyata benar. Sejak berdesa di Permanu belum pernah hujan karena kita diminta berdoa di sana. Ini satu hal bahwa doa orang benar akan dikabulkan oleh Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini kita tidak menjadi pendengar saja, menjadi pelaku-pelaku firman yang setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dan mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Rumah doa. Jadikan aku rumah doa. Haleluya. Jadikan aku bahwa hidupku karena haleluya ke tempat kudus-Mu Tuhan. Serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Haleluya. Agar aku lebih lagi mendengar Jadikan aku
kita akan masuk di dalam doa supaya firman Tuhan meneguhkan iman kita bersama-sama. Dan kasih Kristus nanti Bapak Arinowo angkat dalam doa. Terima kasih. Bapa dari surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku-Mu yang senantiasa setia, taat, patut di hadapan Kau ya Tuhan. Kami jadikan kami pendengar-pendengar-Mu yang selalu mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama seluruh sidang jemaat-Mu tempat ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pakai lebih hari lebih heran di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu jadikan kekuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan dan berkati firman Allah menguatkan iman kita bersama. Nanti latihan pujiannya kaum wanita yang ada. Jumat tetap doa, saudara, Sabtu Pemuda, Minggu anak sekolah Minggu, pagi siang ibadah raya. Kembali Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri pada petang ini. Mari kita berdiri kali lagi, puji Tuhan. Angkat pujian ini rapnya, ya. Jadikan. Aku Tuhan, memadu aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumahku aku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kita pimpin ibadah awal, pertengahan sampai akhir. Firman-Mu supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami juga boleh belajar melakukan akan kebenaran firman-Mu. Itu adalah perintah-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan iman kami, meneguhkan kami bersama yang sudah hadir pada petang hari ini. Bentar berlatih pujian, bentar akan pulang, menyertai bungkus kami dengan darah Kristus, persembahan, jemaat melakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah Tuhan Yesus senantiasa kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kalian kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali, pulang dengan kemenangan, pulang dengan sejahtera, pulang dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, syukur atas anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu yang Kau limpahkan, berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam hidup kami bersama. Kami memberkati yang sudah hadir pada petang hari ini untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus berkati pada darah saya.